Yo, ja people, saatnya bicara true. Siapa sufi sejati, siapa fake dan lah. Sheikh Jailani beri peta agar kita tak salah jalan. Dengarkan hatimu. Banyak yang mengaku pakai jubah dan serban, tapi hati penuh nafsu sibuk cari pujian. Sufi sejati itu bukan hanya di penampilan, amalnya lurus syariat, batinnya penuh pengabdian. Mereka ahlus sunnah, amal dan kata selaras, hati mereka lembut air mata deras. Waspada al-mutajahila, si penipu wajah manis, pakai topeng tasawuf tapi batinnya bengis. Mereka hanya cari pau dan pujian manusia, hati yang membatu lupa zikir dan cahaya. Yo, cek hatimu dapat cahaya ataukah keras? Afaman carahalahu sadrahu lil islami yang dibukakan Tuhan. Fahala ala nurin min rabbihi, berada di cahaya rahmatnya. Fawailun lil kasiyati qulubuhum, celaka bagi hati yang membatu. Min zikrillahi, jauh dari zikir, jauh dari restu. Hati sufi sejati tenang saat zikir tiba, kulit mereka gemetar karena takut sang maha. Mereka bersahabat dengan fakin dan sabaran, tak pernah mengeluh, tak pernah merasa terlebur. Hidup di dunia ini hanya sebentar tur, tujuan mereka jelas mendekat dan mencari nur. Waspada al-mutajahila, si penipu berjamanis, pakai topeng tasawuf tapi batinnya bengis. Mereka hanya cari pau dan pujian manusia, hati yang membatu lupa zikir dan cahaya. Yo, cek hatimu dapat cahaya ataukah keras? Afaman carahalahu sadrahu lil islati, yang dibukakan Tuhan. Fahuwa ala nurin min rabbihi, berada di cahaya rahmatnya. Fawailul lil kasiyati qulubuhum, celaka bagi hati yang membatu. Mumin dikrillahi, jauh dari zikir, jauh dari restu. One job, sufi sejati, lisan dan hati sama. Two step, sufi palsu jubahnya bawa bencana. Three step, jangan kau ikuti orang zalim dan mutajahil. Four step, jatuh untung ke surga insyaallah without fail. Pilih jalan yang benar, syariat, tarekat, hakikat, clean and clear. Jarab, jadikan kami ahlu tasawuf yang murni. Yo man, perhitungan kita terbatas, tapi hitungannya tak terhingga. God bless. Satu tambah satu katanya dua, bagi otak manusia yang penuh dengan prasangka. Kurang dan bagi, sibuk mencari angka, hingga lupa siapa yang memberi nyawa. Dunia menghitung rugi dan laba, mengejar nominal di atas sajadah yang berdebu hamba. Padahal di atas langit ada neraca yang tak butuh kalkulator untuk
duduk membaca matematika Allah. Tak bisa kau nalar, satu benih tumbuh menjadi 7 dahan yang mekar. Matematika Allah, luas tak terukur, satu syukur kan menambah nikmat yang mujur. Matematika Allah, one love, one soul. Matematika Allah, jauhkan dari sombong. Kau beri 1, dia ganti 10. Kau melangkah 1, dia berlari menjemputmu yang rapuh. Jangan kau takut, dompetmu kan kosong, hanya karena tanganmu tak lagi menggenggam sombong. Sedekah itu bukan pengurangan, itu adalah rumus ajaib, sebuah penambahan. Bagi yang percaya janjinya adalah nyata, bukan sekadar deretan angka di atas kertas mata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Matematika Allah, tak bisa kau nalar, satu benih tumbuh menjadi 7 dahan yang mekar. Matematika Allah, luas tak terukur, satu syukur kan menambah nikmat yang mujur. Hitunglah nikmatnya, kau takkan mampu, meskipun lautan menjadi tintanya di buku. Matematika Allah, misteri ilahi, hanya syukur kunci di hati. Matematika Allah, matematika Allah. Ada manusia yang mengira ujian adalah murka, padahal bisa jadi itu pelukan Tuhan yang tak dipahami akal. Saat hidup mulai menghimpit dada dan doa terasa menggantung di langit sana, banyak hati mulai bertanya, di mana kasih sayangnya? Padahal para arif berkata, di balik luka ada cahaya, di balik sempit ada rahasia yang tak terlihat oleh mata dunia. Karena jiwa yang terlalu cinta dunia akan mengukur Tuhan dengan logika, sedang pecinta sejati memahami, kadang Allah menyembuhkan lewat tangisan sepi. Man duzanna infika kalutfihi an kadari, fadzalika liksuri nazari. Barang siapa mengira kelembutan Allah terpisah dari takdirnya, maka itu karena dangkalnya pandangan dirinya. Kata Ibnu Athaillah, jangan menilai kasih Allah hanya dari nikmat, karena kadang ujian adalah pintu terdekat menuju rahmat. Aku mulai mengerti mengapa jalan ini penuh duri, karena Tuhan sedang membersihkan hati dari cinta dunia yang mengikat diri. Jika malam membuatku menangis, mungkin itu caramu melembutkan
masih dalam penderitaan. Saat dunia runtuh perlahan, mereka justru menemukan Tuhan. Musibah membuat manusia pulang dari kesombongan dan angan-angan, lalu duduk menangis dalam doa, memohon ampun pada Yang Maha Esa. Sabar, ridho, tawakal menjadi pakaian jiwa yang kekal, dan setiap luka yang diterima ikhlas menjadi cahaya yang membersihkan nafas. Allahumma ij'al bala'ana kafaratan li dzunubina wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, jadikan ujian kami sebagai penghapus dosa-dosa kami, dan jangan jadikan dunia sebagai kegelisahan terbesar kami. Rasul berkata, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia mengujinya. Dan aku takut selama ini aku hanya mencintai nikmat, bukan mencintai Tuhan. Kini aku mengerti, tidak semua luka berarti benci. Kadang Allah menghancurkan yang fana agar ruh kembali mengenal cahaya. Aku tak ingin hanya meminta tenang tanpa mau belajar berserah dalam ujian, karena jalan menujumu ya Rab tak selalu dipenuhi kemudahan. Ketika dunia mengambil segalanya, masih ada Allah. Ketika manusia meninggalkanmu, masih ada Allah. Dan ketika hatimu pecah berkeping-keping, justru disitulah cahaya masuk perlahan. La yuslikul qulub illa al-inkisar baina yadailah. Tiada yang mampu memperbaiki hati kecuali kehancuran di hadapan Allah. Mungkin aku belum memahami semua takdir, tapi malam ini aku tak lagi menuduh Tuhan dalam ujian. Karena bisa jadi musibah yang membuatku menangis adalah jalan yang akhirnya membuatku kembali kepadanya, kepadanya, kepadanya. Allahumma sholli ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Dari rahim bumi aku dijatuhkan, dititipkan pada dua tangan cinta. Akar yang menegakkan ragaku di ladang waktu yang fana. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Namun ruhku angin tanpa arah mengembara di sunyi yang luas.
Dia membersihkan tanpa menghakimi, dan di tiap sebutan yang kau lantunkan ada cahaya yang menyusup perlahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo! Ya Rabbi, Sholli alaihi wasallim. ini bukan sekedar lantunan, ini perjalanan dari sadar menuju kesadaran orang tua. Jalan bumi tempat berpijak Nabi, jalan ruh menuju yang hak. Dua sayap dalam satu gerak, membawa hamba menembus jarak. Jangan tunggu suci untuk memulai, sholawatlah yang mensucikan. Bukan kau yang memberi kepada yang mulia, kau sedang dibersihkan. Dipulangkan Saat nama itu bergetar di dada, itulah pintu mulai terbuka. Bukan di luar, tapi di dalam jiwa yang lama terpenjara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli. Alaihi wasallim. Dan perlahan hati mencair, yang keras luluh jadi air, yang gelap retak oleh cahaya yang jauh. Terasa dekat Tanpa jarak, seakan ada pelukan tak terlihat, mengisi ruang terdalam jiwa. Itulah rahmat yang turun dalam nama yang kau sebut penuh cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, Sholli alaihi wasallim. sholawat, jembatan cahaya tak terlihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim, menghubungkan fana dengan hakikat. Sholawat, Rahasia yang menjelma kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim, membimbing pulang tanpa terasa. Maka bersholawatlah meski hatimu retak, meski jiwamu gelap, karena disitulah cahaya bekerja tanpa suara, tanpa paksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Salat itu bukan olahraga, bukan rutinitas kosong. Salat adalah bahasa tubuh. Saat seorang hamba berbicara dengan Tuhannya. Aku berdiri bukan karena pantas, tapi karena kau izinkan hadir seperti hamba di hadapan raja. Aku berdiri dengan penuh hormat. Ya Allah, aku di sini. Aku siap mendengarmu. Aku datang membawa hati, bukan
bukan sekadar tubuh yang kaku. Ku angkat tangan, ku tinggalkan dunia. Allahu Akbar, lebih besar dari masalahku. Allahu Akbar, lebih besar dari dosaku. Lebih besar dari takutku. Lebih besar dari pikiranku. Sejak itu dunia terkunci, aku masuk wilayah suci menghadapmu. Hanya engkau. Aku ruku, aku mengerti. Siapa aku, siapa engkau. Punggung lurus, jiwa menunduk. Akalku tunduk pada iman. Subhana Rabbiyal Azim, aku akui kebesaranmu. Engkau maha agung dan aku kecil di hadapanmu. Kau angkat aku setelah tunduk. Kau dengar pujian hambamu. Siapa yang merendah karenamu, tak kau biarkan jatuh terpuruk. Aku sujud, ini puncaknya. Kepalaku menyentuh tanah. Yang paling mulia direndahkan agar ego benar-benar patah. Aku bukan siapa-siapa, tanpamu aku tak bernama. Di sini doaku paling dekat, karena egoku mati seketika. Ampuni aku, rahmati aku, cukupkan aku, angkat aku. Aku tak bisa hidup sendiri, aku butuhmu, ya Rabbi. Hey! Ku angkat satu jari ke langit. Hidupku hanya satu arah. Bukan uang, bukan nafsu, bukan ego yang memerintah. Tiada Tuhan selain Engkau, Muhammad utusanmu. Ini sumpahku, ini janji. Hidup matiku hanya untukmu. Aku menoleh kanan dan kiri, membawa salam dan damai. Aku kembali ke dunia dengan hati yang kau perbaiki. Syarat yang benar tak berhenti di atas sajadah yang sepi. Ia hidup di luar sana dalam akhlak dan langkah kaki. Jika syarat terasa hambar, bukan karena Allah jauh, tapi karena kita belum paham bahasa yang sedang kita ucapkan. Rise up. Yeah.
gelap masih bersarang di dada. Kitab dibaca sampai larut malam, namun amarah masih mudah menyala. Orang bijak pernah berpesan, ilmu tinggi belum tentu menyelamatkan. Kalau hati tak ikut dibersihkan, pengetahuan bisa jadi jebakan. Semakin tahu merasa paling suci, semakin pandai makin gemar menghakimi. Padahal kebenaran bukan panggung diri, bukan mahkota untuk dipameri. Dan perlahan ego tumbuh diam-diam, masuk halus seperti asap malam. Lidah bicara tentang kebajikan, namun hati haus pujian. Adab bukan sekadar cara bicara, bukan tunduk karena takut manusia. Adab adalah menjaga jiwa agar ilmu tak berubah jadi barang. Semakin tinggi pengetahuan, harus semakin lembut berjalan. Karena ilmu tanpa kesadaran bisa menyesatkan dalam kemegahan. Belajar tinggi tapi hati masih kotor, sedikit dipuji langsung jadi aktor. Merasa paling lurus, paling benar, padahal batin sendiri masih bergetar. Posting nasihat tiap hari online, tapi rumah sendiri penuh headline. Sibuk nilai salah kanan kiri, lupa parang terbesar lawan diri sendiri. Ujub datang pakai jubah kebajikan, ria datang pakai wajah ketenangan. Semua ingin dianggap suci, sedikit yang rela membersihkan hati. Ilmu sejati bikin kepala tunduk, bukan bikin manusia sibuk menunjuk. Karena makin dekat pada cahaya, makin sadar diri penuh noda. Adab bukan topeng kesalehan, bukan alat mencari penghormatan. Ia tumbuh sunyi di dalam hati, menjaga niat setiap langkah kaki. Ilmu dan adab berjalan seiring seperti akar dan pohon yang kering. Jika salah satu mulai hilang, manusia mudah lupa pulang. Kalau ilmu membuatmu sombong, mungkin ada yang salah dalam renung. Kalau lisan gemar merendahkan, mungkin hati belum dimenangkan. Tak semua yang banyak bicara bijaksana, tak semua yang diam kehilangan makna. Karena kebeningan tak selalu bersuara, kadang hadir dalam jiwa yang sederhana. Old school beat slow, bukan soal siapa paling alim, bukan siapa paling banyak hafal dalil, tapi siapa yang tetap rendah saat dunia mulai memberi megah. Karena tujuan akhir bukan dipuji manusia, bukan tepuk tangan atau nama. Ilmu hanyalah jalan cahaya untuk kembali dekat kepadanya. Semakin luas lautan ilmu, semakin kecil diri terasa. Karena di hadapan yang maha tahu, manusia hanyalah pengembara. Hey, hey, hey. Bismillah. Di antara tanah dan langit yang terbuka, kita semua sedang berjalan menuju pulang.
Doa dan pujian hanyalah pasar. Kita bangun istana dari desir fana, lalu lupa siapa pemilik cahaya. Saat malam terakhir mengetuk pintu, tak ada emas mampu menahan waktu. Yang tinggal hanya nafas penuh jejak dan hati. Apakah masih mengenalnya? Kubur bukan sekadar tanah gelap, tapi cermin dari dada yang pengap. Ada yang tidur di taman damai, ada yang terbakar oleh dirinya sendiri. Matilah sebelum engkau mati, padamkan api dalam diri. Lepaskan dunia dari hati, agar pulangmu wangi berseri. Bukan maut yang paling pedih, tapi hati yang jauh dan letih. Bila Allah tinggal dalam zikir, sakarat berubah jadi air bening mengalir. Syariat berkata, ruh memikul balasan, amal menjadi saksi di alam penantian. Tiap dusta tumbuh jadi bayangan, tiap cinta suci menjadi penerangan. Hakikat berbisik di relung sunyi, yang menjerit itu ego dalam diri. Jabatan luruh bagai daun kering, mahkota dunia jatuh tanpa bunyi. Betapa manusia takut kehilangan, karena mengira dunia adalah kehidupan. Padahal tubuh cuma pakaian, dan aku sering hanyalah hayalan. Yo! Saat malaikat datang tak ada topeng bertahan, tak ada followers, tak ada tepuk tangan. Yang kaya jadi tanah, yang miskin jadi tanah. Semua kembali tanpa gelar kebanggaan. Ada yang sakarat seperti badai, karena hatinya penuh rantai. Ada yang tersenyum dalam rebah, karena rindunya sudah sampai. Bukan sakit berarti murka, kadang itu basuhan cahaya. Para nabi pun pernah merasakannya, sebab maut adalah gerbang rahasia. Sebelum engkau mati, hancurkan singgasana diri. Biar saat bumi memanggil pulang, hatimu tenang dalam kasih sayang. Bukan neraka paling membakar, selain jiwa yang kehilangan sadar. Dan surga paling dalam cahaya adalah ridho dari Yang Maha Esa. Makrifat memandang lebih jauh lagi, bukan sekadar api atau wangi. Namun apakah tabir telah tersingkap, atau hati masih gelap dan terikat? Sebab azab terdalam manusia adalah jauh dari samudra cinta. Sedang nikmat paling abadi saat ruh tenggelam dalam ilahi. Maka zikirkan namanya perlahan, saat siang ramai dan malam berjalan, agar ketika napas menjadi akhir, yang datang bukan takut, melainkan hadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang mati hanyalah tubuh, cinta kepadanya tak pernah runtuh. Tak semua yang bercahaya adalah petunjuk. Tak semua yang dimudahkan
adalah cinta. Ya Allah, Quds biadi. Ya Allah, bimbinglah tanganku. Banyak tangan diangkat tinggi, meminta dunia siang dan pagi. Lalu jalan dibuka perlahan, harta datang seperti hujan. Nama dipuji, pintu terbentang, hati merasa telah dimenangkan. Namun jiwanya makin jauh dari sunyi yang mengenal Tuhannya. Sang Arif pernah berbisik, tak semua nikmat membawa dekat. Kadang yang paling berbahaya adalah ketika doa cepat dijawab, tapi makrifatmu lenyap. Sana stadrijuhu Istidraj, jalan halus yang menina bobokan, diberi hingga lupa bersujud, dipenuhi hingga lupa pulang. Istidraj, bukan murka yang datang menghantam, tapi cinta dunia yang perlahan mematikan cahaya di dalam. Para sufi berjalan sunyi, tak tertipu gemerlap bumi. Mereka takut pada pujian, lebih dari takut kehilangan. Karena hati yang merasa sampai, sering tak sadar sedang terkulai. Sedang hamba yang menangis diam, lebih dekat pada keselamatan. Bukan miskin yang paling berat, bukan luka yang paling gelap, tapi hati yang tak lagi sadar bahwa dirinya sedang tersesat. Ya Ghafil, istidrai saat nikmat menjadi hijab. Lidah berzikir, hati lalai, mengejar bayang tanpa adab. Istidrai ketika dunia terasa ringan, namun ruh perlahan kosong, tanpa tangis dan kesadaran. Ya Rabb, Allahumma la tajalna minal ghafilin. Jangan biarkan kami tertipu oleh jalan yang tampak indah namun menjauh darimu. Ajari kami mencintaimu, bukan sekadar pemberianmu. Karena hati yang sibuk dengan dunia tak akan kuat menanggung cahaya. Tak semua kehilangan adalah murka, tak semua keberlimpahan adalah cinta. Para pencari berjalan gemetar, takut nikmat menjadi tabir antara dirinya dan Tuhan. Ilahi anta maksudi, pelan dalam sunyi, pelan. Mereka memilih sadar daripada sekadar besar.
2, 3, 4. Dengarkan vibes batin, dunia ini bising, jiwa butuh hening. Zaman naise mari kita retreat sebentar. Cari tempat sepi agar hati clear. Kau sibuk di pasar, sibuk cek HP, jiwa tak punya waktu untuk bernafas sepi. Uzlah itu solusi, bukan untuk lari, tapi untuk membersihkan apa yang sudah kotor di hati. Mengasingkan diri, menjauh dari fitnah dan ghibah, mengunci pintu dunia demi ketenangan ibadah. Bukan berarti lari dari kewajiban suci, tapi kita recharge agar kembali steady. Tinggalkan hius kota, tinggalkan hiruk pikuk, agar bisa bertatap dengan sang pemilik cahaya di pucuk. Batu the hill, dapatkan benefit, manfaat album bimisli azlatin. Tak ada manfaat bagi hati, ya rajulu biha mainan fikratin, kecuali uzlah dan tafakur sejati. Hey, hanya di tempat sepi, ruh bisa berdialog mesra. Halwat itu terapi, hati dapat cahaya. Hati kita cermin, debu dan karat. Cermin takkan bersih jika terus kena maksiat. Uzlah adalah untuk hapus segala noda, membuka ruang zikir agar Allah yang bersemayam di dada. Rasulullah di Gua Hira sebelum kenabian tiba, mencari keheningan sebelum nur menyapa. Bukan berarti lari dari kewajiban suci, tapi kita recharge agar kembali steady. Tinggalkan hios kota, tinggalkan hiruk pikuk, agar bisa bertatap dengan sang pemilik cahaya di pucuk. Go to the hill, dapatkan benefit, manfaat albun bimithli hazlatin. Tak ada manfaat bagi hati, ya dahulu biha mainan fikratin, kecuali uzlah dan tafakur sejati. Hey, hanya di tempat sepi, ruh bisa berdialog mesra. Halwat itu terapi, hati dapat cahaya. One drop, cari sudut sunyi mansik. Two step, biarkan rumu bicara every single day. Three step, tinggalkan segala agyara. Four step, kembali strong, penuh cahaya dan pasrah. Uzlah itu healing batinia. Find your silence, find your Lord. Yo, ini bukan soal jampi, bukan soal kemenyan atau mantra sakti. Ini soal koneksi murni antara hamba dan ilahi, straight from the soul. No magic, just spirit. God bless. Di bawah langit biru, ku cari ketenangan, bukan di cawan hitam atau keris pusaka yang dipuja tangan. Spiritual itu cahaya, menyinari jalan yang gelap, bukan mencari kaya dengan tumbal yang buat jiwa lenyap. Kita jalan di atas bumi, ini bukan sihir, ini cahaya iman. Tak butuh mantra untuk genggam harapan, dari hati yang bersih, dari jiwa yang sadar, dekat dengan Tuhan. Itu yang paling benar. No illusion, no disguise, truth reflected in my eyes. We rise
no. Look, we turn it on. Let's go. Banyak yang tersesat karena jalan instan, menggadai nurani demi kilau yang sesaat. Padahal kekuatan ada dalam kesabaran, bukan dari jin atau bayangan kegelapan. Aku pilih jalan lurus walau kadang sepi, karena aku tahu dia selalu menemani. Tak perlu bukti dari dunia yang fana, cukup hati tenang itu tanda cintanya. Feel it in your chest, not in superstition. Faith over fear, that's the real mission. No chain, no curse, no hidden condition. Just you and him, pure connection. Yo, ini bukan soal jumpy, bukan soal kemenyan atau mantra sakti. Ini soal koneksi murni antara hamba dan ilahi, straight from the soul.